Halo pemirsa setia TKC Family. Selamat datang kembali di program kita yang penuh dengan cerita-cerita inspiratif. Kali ini kita punya kisah tentang seorang pemuda bernama Malik yang sedang mencari kedamaian di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Suatu hari, secara tidak sengaja, Malik bertemu kembali dengan temannya saat SD Rahman. Mereka pun berbincang-bincang, mengenang masa lalu dan berbagi pengalaman hidup yang lebih dewasa. Dari percakapan itu, Malik menemukan banyak pelajaran berharga. Terkadang, kebahagiaan dan ketenangan yang kita cari bisa datang dari tempat yang tak terduga. Melalui kisah ini, kita diajak untuk merenungkan arti dari ketulusan, keikhlasan, dan bagaimana cara menemukan kebahagiaan yang sejati di dunia yang seringkali sibuk dan penuh tuntutan ini. Jadi jangan kemana-mana. Simak terus kisah inspiratif ini di TKC Family. Dan pastikan kalian semua untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita penuh makna lainnya. Mari bersama-sama kita temukan ketenangan di hati dan kebahagiaan dalam hidup. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Malik. Ia dikenal pandai dan berwawasan luas, namun belakangan hatinya terasa gelisah dan pikirannya penuh kebingungan. Malik merasa hidupnya semakin hampa, meski ia sudah memiliki segala yang ia inginkan. Keluarga yang baik, pekerjaan yang mapan, dan rumah yang cukup nyaman. Suatu hari, ia bertemu dengan teman lamanya, Rahman, yang dulu adalah teman sekelasnya saat SD. Malik dan Rahman pun berbincang-bincang, mengenang masa kecil mereka, hingga akhirnya Malik mencurahkan kegelisahannya. Di bawah pohon besar di tepi sungai desa, Rahman berbicara kepada Malik tentang hati manusia. Hati kita, kata Rahman, bagaikan sebuah cermin. Saat masih bersih, ia dapat memantulkan cahaya ilahi dan menunjukkan kita jalan menuju kebaikan. Namun, ketika kita membiarkannya tertutup oleh debu dan kotoran dari sifat-sifat buruk, kita tak bisa lagi melihat kebenaran. Malik mendengarkan dengan saksama, merasa bahwa kata-kata Rahman itu tepat menyentuh hatinya yang penuh keraguan dan kelelahan. Bagaimana kita tahu jika hati kita sudah kotor? Tanya Malik. Rahman tersenyum bijaksana. Hati yang kotor menunjukkan tanda-tanda. Jika kau sulit menikmati ibadah, senang pada hal-hal yang sia-sia, atau terikat pada dunia dan ambisi pribadi, itu mungkin pertanda bahwa hatimu perlu dibersihkan. Rasa iri, sombong, atau berlebihan dalam mencintai dunia adalah tanda-tanda lainnya. Kata-kata itu membekas di benak Malik. Ia mulai menyadari bahwa selama ini, ia begitu fokus mengejar dunia, menginginkan pengakuan dan kekayaan, hingga lupa pada ketenangan dan kebaikan dalam dirinya. Ia pun bertanya, Rahman, apa yang harus saya lakukan untuk membersihkan hati? Rahman menjawab, ada 3 langkah yang perlu kau lakukan, Malik. Pertama, bersihkan jiwamu dari dosa. Renungkan kesalahan yang pernah kau lakukan. Akui kelemahanmu di hadapan Tuhan dan mohon ampunannya. Malik menunduk, memikirkan kembali hidupnya. Ia mengingat amarah yang sering kali ia lampiaskan pada orang lain, iri yang ia simpan terhadap teman-temannya, dan kesombongan kecil yang sering muncul dalam dirinya. Dengan perasaan haru, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk memperbaiki semua itu. Kedua, lanjut Rahman, kendalikan nafsu. Manusia sering diperdaya oleh keinginan-keinginan yang berlebihan. Makan secukupnya, tidur secukupnya, dan kendalikan lisanmu. Latih dirimu untuk bersabar dan menjaga diri dari hal-hal yang sia-sia. Malik menyadari bahwa banyak dari kegelisahannya bersumber dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang merusak. Makan berlebihan, berbicara tanpa pikir panjang, dan seringkali menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ia tahu, semua itu hanya mengisi hatinya dengan kekosongan. Dan terakhir, kata Rahman, capailah ketenangan jiwa. Ingatlah bahwa dunia ini sementara dan yang kekal hanyalah Tuhan. Dengan menyucikan hati dan mendekatkan diri kepadanya, jiwa kita akan menemukan kedamaian sejati. Malik berusaha menerapkan ajaran itu dalam hidupnya. Ia mulai mengurangi waktunya di luar rumah, memperbanyak waktu untuk merenung dan berzikir. Ia mengikuti nasihat Rahman untuk menjaga makanan, tidur, dan ucapannya. Meski sulit, ia terus berusaha memperbaiki dirinya, menyingkirkan sifat-sifat buruk yang mengotori hatinya. Pada suatu malam, saat tengah merenung, Malik merasakan sebuah ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Seakan-akan ada cahaya hangat yang menerangi hatinya, membuat segalanya terlihat lebih jernih. Ia tidak lagi merasakan kekosongan atau kegelisahan. Justru, ia merasa penuh dengan rasa syukur dan kedamaian. Malik tersenyum sendiri dalam gelap malam.
Ia menyadari bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya bukanlah tentang memiliki segala yang ia inginkan, melainkan tentang membersihkan diri dari keinginan-keinginan yang berlebihan. Dengan hati yang bersih, ia bisa melihat dunia dengan lebih jernih dan menerima segala yang datang dengan lapang dada. Malam itu, Malik berdoa dengan penuh rasa syukur, berterima kasih kepada Tuhan karena telah menunjukkan jalannya. Dalam keheningan malam, ia pun berjanji untuk terus menjaga cahaya di dalam hatinya, agar ia selalu bisa melihat jalan yang benar dan hidup dalam kedamaian. Setelah malam itu, Malik menjalani hari-harinya dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi bangun dengan perasaan cemas atau lelah. Sebaliknya, ia merasa ringan dan penuh semangat. Setiap pagi, ia menyempatkan waktu untuk berdoa dan merenung, mengingat perkataan Rahman yang telah memberikan nasihat kepadanya. Suatu hari, seorang teman lama, Amir, datang berkunjung. Amir adalah sahabat yang sudah lama Malik jauhi karena perasaan iri yang pernah menguasai dirinya. Amir sukses dalam bisnisnya, dan Malik dulu merasa tidak mampu menyaingi pencapaian-pencapaian temannya itu. Namun, kini dengan hati yang lebih lapang, Malik merasa siap untuk kembali menjalin persahabatan yang pernah rusak. "Malik, kau terlihat berbeda," kata Amir, mengamati wajah Malik yang terlihat tenang. "Ada yang berubah dalam dirimu ya?" Malik tersenyum. "Mungkin aku baru saja belajar hal-hal penting tentang hidup," jawabnya sederhana. Mereka berbincang lama, mengenang masa-masa dulu dan berbagi kisah tentang hidup masing-masing. Malik mendengarkan cerita Amir dengan hati yang bersih dari rasa iri. Ia senang melihat sahabatnya bahagia dan menyadari bahwa setiap orang punya jalan masing-masing yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Setelah pertemuan itu, Malik merasa lega, seakan-akan sebuah beban yang lama terpendam telah terangkat dari hatinya. Beberapa hari kemudian, Malik bertemu lagi dengan temannya waktu SD. Rahman sedang berjalan di sekitar desa, dan ketika melihat Malik, ia berhenti lalu tersenyum hangat. "Bagaimana perasaanmu sekarang, Malik?" tanya Rahman dengan nada penuh perhatian. "Alhamdulillah, Rahman, saya merasa lebih damai dari sebelumnya," jawab Malik sambil berjabat tangan. "Saya mulai memahami bahwa hidup ini bukan tentang memiliki banyak hal, tetapi tentang bagaimana kita menjaga hati tetap bersih dan tenang." Rahman mengangguk puas. "Benar sekali, Malik. Kau telah menemukan inti dari tazkiyatun nafs. Kebersihan hati tidak hanya membuat kita dekat dengan Tuhan, tetapi juga memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Kita menjadi lebih mudah memaafkan, lebih rendah hati, dan lebih bersyukur. Begitulah hati yang bersih membawa kebaikan dalam segala aspek kehidupan." Malik tersenyum. Ia tahu perjalanan ini belum berakhir. Membersihkan hati adalah proses yang panjang dan terus-menerus. Ia harus tetap waspada agar tidak kembali jatuh dalam perangkap sifat-sifat buruk. Namun, ia tidak takut. Malik sudah merasakan kedamaian yang datang dari hati yang bersih, dan itu adalah harta paling berharga yang pernah ia miliki. Rahman kemudian memberinya nasihat terakhir. "Ingatlah Malik, dunia ini penuh dengan godaan yang bisa mencemari hatimu kembali. Harta, kedudukan, dan pujian duniawi seringkali menguji keteguhan hati kita. Maka dari itu, jadikan ketulusan dan pengendalian diri sebagai pegangan hidupmu. Lakukan kebaikan tanpa berharap balasan, dan biarkan cahaya Tuhan selalu membimbing jalanmu." Malik menundukkan kepala, meresapi dalam-dalam setiap kata itu. Sejak hari itu, ia memutuskan untuk mengabdikan dirinya pada kebaikan tanpa pamrih. Ia mulai terlibat dalam kegiatan sosial di desanya, membantu orang-orang yang kurang mampu, serta memberikan waktu dan tenaganya untuk menolong orang lain tanpa memikirkan imbalan. Selama bertahun-tahun, Malik terus menjaga hatinya. Ia menjalani hidup dengan sederhana, namun penuh makna. Orang-orang di desanya mulai mengenalnya sebagai sosok yang bijaksana dan rendah hati. Banyak yang datang kepadanya, mencari nasihat atau sekadar mendengar kata-kata yang menenangkan. Dalam hatinya, Malik merasa lebih dekat dengan Tuhan daripada sebelumnya. Ia mengerti bahwa ketenangan bukan datang dari dunia luar, tetapi dari dalam diri, dari hati yang bersih dan penuh rasa syukur. Hingga usia senja, ia tetap menjalankan nasihat temannya waktu SD, yaitu Rahman, menjaga kebersihan hatinya, mengisi hidupnya dengan kebaikan, dan menjadikan kedekatan dengan Tuhan sebagai tujuan hidupnya. Tahun demi tahun berlalu, dan Malik tetap menjalani hidupnya dengan hati yang bersih dan jiwa yang tenang. Kini, usianya telah menginjak senja, dan tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Namun, cahaya di matanya dan ketenangan di wajahnya tetap memancarkan kedamaian yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa tentram.
Pada suatu senja yang tenang, Malik duduk di bawah pohon besar di tepi sungai, tempat favoritnya untuk merenung sejak ia masih muda. Angin bertiup pelan, membawa aroma dedaunan dan suara gemericik air yang menenangkan. Ia menutup matanya, menarik napas panjang, dan mengingat kembali perjalanan hidupnya. Betapa panjang dan penuh liku jalannya dalam mencari ketenangan ini. Dari masa-masa muda yang penuh ambisi, hingga pertemuannya dengan Rahman, dan akhirnya menemukan kedamaian sejati dalam hati yang bersih. Sambil tersenyum, Malik berbisik dalam hatinya. Ya Tuhan, Engkau telah membimbingku sepanjang hidup ini. Terima kasih atas cahaya yang Kau berikan, cahaya yang menuntunku melewati kegelapan dalam diriku sendiri. Tiba-tiba terdengar langkah kaki yang mendekat. Seorang pemuda dari desa menghampirinya. Wajahnya terlihat ragu-ragu, namun matanya penuh harap. Pemuda itu duduk di sebelah Malik dan berkata dengan suara pelan, "Paman Malik, aku merasa gelisah. Sepertinya ada yang salah dalam diriku, tapi aku tidak tahu bagaimana mengatasinya." Malik membuka matanya dan menatap pemuda itu dengan lembut. Ia tersenyum, mengingat dirinya sendiri bertahun-tahun lalu saat berada dalam kegelisahan yang sama. Dengan suara tenang, Malik mulai berbicara. "Nak, kau tidak sendirian. Setiap orang pasti pernah merasa seperti itu. Gelisah, kosong, seakan-akan ada yang hilang. Itu adalah tanda bahwa hatimu sedang merindukan sesuatu yang lebih dari sekadar dunia ini." Pemuda itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Sementara Malik melanjutkan, "Hati kita adalah cermin. Saat masih bersih, ia bisa menangkap cahaya Tuhan dan menunjukkan kita jalan yang benar. Namun, bila cermin itu kotor, kita akan sulit melihat kebenaran. Gelisahmu adalah panggilan untuk membersihkan hati." Malik kemudian membagikan nasihat yang dulu diberikan oleh Rahman kepadanya. Ia mengajarkan tentang 3 langkah: membersihkan jiwa dari dosa, mengendalikan nafsu, dan menggapai ketenangan jiwa. Dengan sabar, ia menjelaskan tentang pentingnya keikhlasan, kesederhanaan, dan rasa syukur atas apa yang ada. Pemuda itu mengangguk. Wajahnya mulai terlihat lebih tenang. Sebelum pergi, ia membungkuk hormat pada Malik, mengucapkan terima kasih dengan penuh rasa hormat. Malik tersenyum dan mengangguk, lalu kembali menikmati ketenangan senja di bawah pohon besar itu. Malamnya, Malik pulang ke rumah dan beristirahat di pembaringannya. Di sana, ia menatap langit-langit, berdoa dalam hati, dan mengucapkan syukur terakhirnya atas segala yang telah ia jalani dalam hidup ini. Dalam keheningan malam, tubuhnya terasa ringan, jiwanya begitu damai. Ia tahu bahwa waktunya di dunia ini mungkin tidak lama lagi. Namun ia merasa siap, karena ia telah menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Dan ketika fajar menyingsing, desa itu kehilangan sosok bijak mereka. Malik telah berpulang dengan hati yang bersih, meninggalkan jejak cahaya dalam hidup banyak orang yang pernah disentuhnya. Namun, warisannya tidak pernah benar-benar hilang. Penduduk desa mengenang Malik sebagai seseorang yang telah menemukan kedamaian sejati dan mengajarkan mereka jalan menuju hati yang bersih. Cerita-cerita tentang kebijaksanaan dan ketenangan Malik pun terus hidup, diceritakan dari generasi ke generasi. Di bawah pohon besar di tepi sungai, tempat Malik sering duduk, para pemuda desa masih suka berkumpul untuk merenung, berbincang, dan saling memberi nasihat tentang hidup. Mereka percaya bahwa roh kebaikan Malik tetap hadir di sana, menginspirasi setiap orang yang datang untuk mencari ketenangan. Dan begitulah cerita tentang Malik, seorang pemuda yang pernah gelisah dan kemudian menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri, berakhir. Ia meninggalkan dunia dengan hati yang bersih, menjalani hidupnya sebagai cermin yang memantulkan cahaya ilahi bagi semua yang mengenalnya. Bagi mereka, Malik bukan hanya seorang bijak, tetapi juga sebuah cermin, bersih, jernih, dan selalu memantulkan kebaikan. Terima kasih telah mengikuti kisah inspiratif tentang perjalanan hidup Malik bersama TKC Family. Cerita ini mengajarkan kita bahwa ketenangan sejati bukanlah tentang memiliki banyak hal, melainkan tentang membersihkan hati dan menjaga hubungan kita dengan Tuhan serta sesama. Malik telah menunjukkan bagaimana kesederhanaan, pengendalian diri, dan keikhlasan bisa membawa kedamaian yang sejati dalam hidup. Semoga kita semua bisa belajar dari kisah Malik untuk lebih mendekatkan diri pada kebaikan dan menjaga hati kita tetap bersih. Jangan lupa untuk terus menyimak cerita-cerita penuh makna lainnya di kanal TKC Family. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta bagikan cerita ini jika kalian merasa terinspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa.